Sebelum memulai pembelajaran kita di pagi hari ini, Ibu minta semua orang untuk maju ke depan buat kita dapat doa. Itu yang berbeda dengan nanti. Dan doa yang disebutkan baik. Jadi mari kita berdoa mengingatkan dan terima kasih berdoa. Doa kita. Baik anak-anak, masih ingat materi kita minggu lalu? Ya, di pagi hari ini sebelum kita memulai pembelajaran, kita harus sedikit dulu. Semuanya bangkit berdiri. Ulang-ulang, ada yang terkobos. Sekali lagi. Telinga. Oke, semuanya fokus. Ya, jadi materi kita di pertemuan kali ini yaitu barisan aritmatika. Tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, menjelaskan pengertian dari barisan aritmatika. Yang kedua, menentukan beda atau selisih pada barisan aritmatika. Yang ketiga, menentukan rumus suku PN. Dan yang terakhir, menyelesaikan soal terkait dengan barisan aritmatika. Slide yang berikut kita akan bahas apa itu pengertian barisan aritmatika. Kita adalah barisan bilangan yang memiliki selisih tetap atau konstan antara dua suku yang berurutan. Nah, contohnya sudah ada. Kita tulis contohnya 3, 6, 9, 12, 15. Nah, bedanya adalah di sini bedanya kita tulis seperti definisinya. Beda kita. Jadi anak-anak, dari contoh yang Ibu sudah tulis di papan ini ada 3, 6, 9, 12 dan 15. Definisinya itu selisih yang tetap. Berarti dari 3 dan 6 selisihnya berapa anak-anak? 3. Kalau 6 ke 9 selisihnya berapa? 3. Jadi dari contoh soal ini 3, 6, 9, 12, 15 beda selisihnya adalah 3. Nah, rumus dari rumus umum suku PN yaitu UN. Ya anak-anak, jadi rumus dari suku PN yaitu UN sama dengan A tambah N kurang 1 dikali dengan B. Jadi yang dimaksud dengan UN ini adalah suku PN dan A adalah suku pertama, B adalah beda atau selisih, dan N adalah nomor suku. Jadi kita masuk di dalam contoh soal. Soal yang pertama, tentukan suku ke-10 dari soal yang pertama, tentukan suku ke-10 dari barisan 5, 8, 11 dan 14. Jadi kita tulis diketahui apa saja? Itu kita mau menyelesaikan contoh soal yang pertama, kita patokan di dalam rumus. Jadi kalau ada anak bingung, kita tulis rumusnya duluan. UN sama dengan A tambah N kurang 1 dikali B. Jadi yang sudah kita ketahui di sini adalah A, B, dan N. Penyelesaiannya
Penyelesaiannya U10 sama dengan kita masukkan yang A yang mana? Yang 5 tambah dengan N kurang 1. N nya mana? 10. 10 kurang 1 dikali dengan 3. 3 yaitu B nya adalah 3. Jadi kita tulis 5 ditambah dengan 10 kurang 1 berapa anak-anak? 9 tulis 27. Jadi 5 tambah 27 sama dengan 32. Ya, silakan Selvi. Kenapa? Dari 3. Ya, kita lihat dari rumus beda yaitu suku kedua dikurangi dengan suku pertama. Jadi kita lihat dari contoh soal. Suku kedua yang mana? 8. Suku pertama yang mana? 5. Jadi 8 dikurangi 5 3. Jadi pertanyaan yang Selvi berikan yaitu kita dapat dari mana? Dari rumus bedanya suku kedua dan suku pertama. Bisa mengerti Selvi? Terima kasih Selvi. Itu tadi contoh soal yang pertama. Contoh soal yang kedua ini itu kasih soal cerita. Jadi seorang siswa menabung setiap minggu. Minggu pertama ia menabung 5.000. Minggu kedua 8.000. Minggu ketiga 11.000 dan seterusnya. Di sini pertanyaannya berapa jumlah tabungan minggu ke-10? Jadi kita tulis dulu yang sudah diketahui. Minggu pertama berapa anak-anak? Soal kedua. Contoh soal yang kedua yang diketahui minggu ke-1 itu RP 5.000, minggu kedua itu 8.000, minggu ketiga yaitu 11.000. Yang ditanya adalah minggu ke-10. Jadi kita kerja sesuai dengan contoh soal yang pertama yaitu kita pakai rumusnya U10 sama dengan A tambah N kurang 1 dikali dengan D. Jadi U10 sama dengan yang A yang mana 5 ditambah dengan 10 kurang 1 dikali 3. Jadi hasilnya di sini 5.000 ditambah. Kenapa di sini langsung Ibu tulis 27.000? Karena 10 dikurangi dengan 1 tadi 9. Jadi 9 dikali dengan 3.000 yaitu 27.000. Jadi 5.000 ditambah contoh soal yang pertama yaitu kita pakai rumusnya U10 sama dengan A tambah N kurang 1 dikali dengan D. Jadi U10 sama dengan yang A yang mana 5 ditambah dengan 10 kurang 1 dikali 3. Jadi hasilnya di sini 5.000 ditambah. Kenapa di sini langsung Ibu tulis 27.000? Karena 10 dikurangi dengan 1 tadi 9. Jadi 9 dikali dengan 3.000 yaitu 27.000. Jadi 5.000 ditambah dengan 27.000 kita dapatnya 32.000. Anak-anak bisa mengerti? Bisa. Oke, Ibu akan kasih soal latihan. Iya, anak-anak ada 3 soal latihan. Boleh dikerjakan? Nomor 1. Iya, boleh bantu tulis di papan. Oke, terima kasih Tina. Semua tepuk tangan dulu. Ada yang mau kerja nomor 2 dan 3? Oke, terima kasih Selvi. Semua tepuk tangan. Ada yang sama yang jawabannya Selvi? Sama Ibu. Terima kasih. Iya. Jadi anak-anak, Ibu akan berikan tugas tapi ini tugas kelompok. Jadi nanti kelompok akan ya. Jadi pertemuan di depan masing-masing kelompok maju untuk kerjakan tugas di depan. Baik anak-anak, pertemuan kita sampai di sini. Ada yang mau menyimpulkan materi kita di hari ini?
B itu adalah beda, bedanya dikasih dari kedua, dan A itu adalah ya, terima kasih Shelby, tepuk tangan dulu. Lagi yang menyebutkan pembelajaran kita di hari ini, ya silakan Oyen. Tadi saya sudah jawab ujinya dan mau mendapatkan nilai dari pelajaran matematika. Dimana matematika itu bahasa bilangan yang tetap. Jadi sebenarnya itu konstan antara dua kedudukan. Ya, terima kasih Oyen. Tepuk tangan dulu buat Oyen. Baik anak-anak, proses pembelajaran kita di hari ini boleh selesai. Untuk mengakhiri pembelajaran kita di hari ini, ibu minta satu orang untuk maju berdoa. Ya, silakan Jelita. Baik, terima kasih anak-anak. Sampai jumpa di minggu depan.